macam. Yang pertama mungkin yang sering kalian dengar ada independen ya, ada dependen gitu ya. Kalau saya lihat di variabel-variabel yang sudah kalian buat itu rata-rata belum ada interveningnya, belum ada moderatornya, kontrolnya ya. Hanya pengaruh dari X ke Y ya. Mungkin X-nya ada yang 2, 3 gitu ya. Oke, kemarin, yes, apa variabel independen? Eh, variabel independen itu variabel yang mempengaruhi, Bu, atau variabel bebas. Mempengaruhi terhadap, Variabel variabel dependen atau variabel yang terikat. oke, kalau dependen, Amelia, Putri, Dependen ya, Bu. mm-mm. Variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen. Akibat dari adanya variabel independen. Oke, kalau oke, nah, oke kita coba ya, bisa. Oke, ya, ini variabel secara umum ya adalah fenomena ya yang dapat dinilai atau menjadi fokus dari pengukuran atau pengamatan dalam sebuah penelitian. Tentunya di dalam variabel itu harus bisa diukur ya, tinggi, rendah, apa namanya, tinggi rendah tadi ya. Kemudian ada eh, arahnya, ada ukurannya gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam ya. Tadi sudah disinggung mengenai variabel bebas ya, atau biasa kita sebut dengan variabel independen atau X ya. Itu adalah variabel yang diduga menjadi penyebab ya, penyebab dari perubahan atau timbulnya variabel lain. Maksudnya di sini adalah variabel terikatnya gitu ya. Nah, tapi berbeda ya dengan eksperimen gitu ya. Kalau variabel dari dalam eksperimen itu variabel itu kita buat ya seolah-olah itu menjadi penyebab di dalam penelitian. Jadi tergantung dengan apa yang akan kita teliti, gitu ya. Oke, contohnya kalau di sini kan kita lihat ya variabel bebasnya apa ya. Kemudian selanjutnya adalah variabel dependen ya. Variabel dependen adalah yang dipengaruhi menjadi akibat dari adanya variabel bebas. Jadi kalau di sini kan ada X1, X2, X3 gitu ya. Oke, nah, ini adalah variabel moderating. Ya, jadi teman-teman harus tahu ya bedanya moderator dengan moderasi. Kalau moderator itu adalah variabelnya. Ya, jadi ini misalnya variabel eh misalnya support ya, support system. Nah, itu adalah moderatornya. Kalau hubungan antara X, Y di moderasi itu adalah baru moderasi. Ya, jadi beda ya. Kalau variabelnya moderator ya, kalau hubungannya atau efek yang terjadi itu baru moderasi. Oke, apa sih variabel moderator gitu ya? Variabel yang memperkuat atau memperlemah ya, yang mengubah antara hubungan si X ini, variabel independen ini dengan variabel dependen. Ya, artinya variabel ini muncul ya, muncul bisa menyebabkan penguatan atau memperlemah ya dari pengaruh dari si variabel independen dengan variabel dependen. Ya, oke, gambarnya seperti ini ya. Dia adanya di luar dari hubungan antara si X dengan Y. Oke, nah ini adalah variabel intervening ya, atau biasa disebut dengan apa? Variabel intervening? Mediasi. Nah, betul ya. Itu adalah variabel yang berfungsi sebagai perantara. Ini adalah perantara. Jadi kalau mungkin kita lihat ya, X1 itu berpengaruh langsung terhadap Y, X2 berpengaruh Y. Nah, ini adalah variabel yang
secara tidak langsung mempengaruhi antara X dengan Y. Ya, jadi dia mendukung, ya, em, mendukung dari eh, hubungan tadi antara X dengan Y gitu ya. Oke, ini contohnya ya, berarti Z ya. Biasanya kalau variabel intervening kita simbolkan dengan Z ya. Oke, kemarin juga saya lihat kayaknya belum ada ya yang menggunakan variabel intervening ini. Oke, yang keempat itu bisa next. Oke, variabel kontrol ya, variabel yang dikendalikan atau dijaga tetap konstan untuk menghindari pengaruh fasilitas. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kontrol itu yang mengontrol adanya variabel Cx ini gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam satu gambar ya, variabel ini seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam pedoman skripsi ya. Teman-teman kemarin sudah buat kerangkanya, sudah buat tugas 1, tugas 2. Bentar. Nah, ini saya coba lihat di repositori ya. Oke, ini abstrak ya, yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kalau abstrak itu memuat ya dari tujuan kalian penelitian, kemudian hasilnya ya. Oke, jadi kalau eh, kita buat bahasa Indonesia dulu ya, kemudian bahasa Inggris, terus kemudian kita italik ya. Nah, ini lembar pengesahan sesuai dengan pedoman. Nanti juga ada pernyataan orisinalitas dari penelitian ya. Ya, itu perlu ya, karena mungkin apalagi 5 tahun terakhir ini teman-teman banyak memanfaatkan AI. Ya, ini sebagai dasar bahwa teman-teman memang mengerjakan sesuai dengan apa namanya pengerjaan yang kalian buat. Oke, nah ini sama ya. Terus ini ada surat pernyataan publikasi. Jadi ini syarat juga skripsi nanti outputnya kalian buat jurnal ya. Jadi kalau dulu di repositori mana? Ya kalau kita buka ya di sini. Nah, kalau dulu saya nggak ada section ini, jurnal ya. Kalau sekarang udah ada, karena ini wajib sekarang. Jadi silakan nanti teman-teman sembari ngerjain di akhir, udah mulai cari-cari nih kira-kira nanti jurnalnya mau disubmit di artikel mana, di web mana. Karena nanti ketika di bab setelah UTS ya, kemarin kan Pak Agus bilang bahwa nanti teman-teman akan diajarkan untuk submit jurnal. Di kelas ini ada nggak yang sudah pernah submit jurnal? Ada nggak dari orang nih? Juniper udah pernah? Belum, Ibu. Belum. Oke, nanti mungkin kita akan latihan ya gimana sih cara tahapan dalam submit jurnal, apa aja yang dibutuhin gitu ya. Nanti yang pertama nanti kalian buat akun dulu, kemudian nanti kalian submit jurnalnya, terus nanti ada metadatanya, kemudian nanti ada revisi dan lain-lain ada di eh, apa namanya di web jurnal tersebut. Oke, ini ngantar. Oke, nah sekarang kita bahas ke bab 1 ya. Oke. Nah, ini ya tampilannya nanti di dalam pedoman kan ada ya batas atas kanannya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa. Dan ingat ketika kita nulis latar belakang penelitian itu 1.1 bukan A. Ya, jadi kemarin banyak siswa banyak yang nulis latar belakang A titik latar belakang. Ingat di sini kita babnya adalah bab 1 bukan A pendahuluan. Ya, jadi kita lihat bab 1 berarti kan 1.1 latar belakang. Berarti nanti di bab 2 juga gitu ya, 2.1 berarti. Ketika bab 3 juga gitu. Oke ya, nanti di 1 itu ada latar belakang. Nah, coba kita kaji bersama ya di dalam latar belakang si punyanya siapa nih? Ardilah, ada yang kenal Ardilah? Angkatan 20. Ah, kita lihat ya. Dia judulnya adalah mengenai pengaruh modal sendiri, kredit usaha dengan
teknologi informasi terhadap pendapatan usaha mikro. Studi kasus pada usaha mikro generasi milenial di sektor makanan. Nah, berarti kalau kita lihat ya, informasi apa yang didapat dari judul ini? Okta. Berarti penelitiannya apa? Kuanti apa kuali? Terdengar Okta? Oke, Ovi. Oke, penelitiannya apa ini? Kalau baca dari judulnya. Kuali bukan. Ovi, terdengar suara saya? Terdengar Bu tadi udah jawab. Oke, apa? Kuali bukan. Kuali, kuali. Iya. Oke. Oke, masalahnya apa? Berarti kalau dari judul sini. Pendapatan usaha mikro. Iya, masalahnya apa? Itu kan variabelnya. Ya. Benar, Bu. Bisa bingung, Bu. Gimana? Oh, saya tuh modal sendiri, terus kredit usaha rakyat, da- dan teknologi informasi itu berpengaruh gak buat pendapatan usaha mikro. Jadi, Itu masalah. eh, saya bingung juga, Bu. Nah, kan sudah saya sampaikan kemarin ya. Kita lihat masalah atau enggaknya itu dari I-nya. I-nya apa? Pendapatan usaha mikro. Oke, masalahnya apa? Yang saya bilang tadi, di dalam variabel itu ada ukurannya, ya. Tinggi, rendah, ya. Berarti kalau pendapatan usaha mikro, masalahnya apa? Tingginya pendapatan usaha mikro, apa rendahnya pendapatan usaha mikro? Rendahnya, Bu. Rendahnya, simpel kan? Berarti masalahnya kalau dalam judul ini adalah rendahnya pendapatan usaha mikro di generasi milenial sektor makan. Kalau tadi Ovi sebut pengaruh modal sendiri, kredit itu adalah penyebab rendahnya pendapatan usaha mikro. Gitu ya. Oke, berarti penelitiannya primer atau sekunder? Data yang dibutuhkan. Primer. Datanya primer. Kepada siapa di sini? Usaha mikro ya, generasi milenial pada sektor makanan ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ya, eh, ingat ya, di dalam latar belakang itu kita berangkat dari permasalahan umum. Oke, kalau kita lihat di sini, ya, dia penelitiannya berfokus kepada studi kasusnya ya, pada usaha mikro generasi milenial di sektor makanan. Oke, nah kita lihat di sini, berarti masalah pendapatan usaha mikronya di Indonesia tuh seperti apa sih? Nah, di sini dia bahas dulu nih tentang keadaan moneter, terus kemudian dia bahas di tahun 1907 sampai dengan 1908, gitu ya. Ini adalah masalah umum ya yang terjadi di variabel ya tadi. Oke. Kemudian nah, kita kan tadi berfokus ke variabel makanan ya. Berarti sebelum teman-teman fokus ke dalam apa namanya sektor tadi, kita harus sebutin dulu ya sektor mana aja yang lain ya. Kenapa sektor makan ini jadi masalah gitu ya. Kita lihat di sini dia perusahaannya di Provinsi DKI. Oke, dia memaparkan jenis-jenis industri ya. Ada sektor konstruksi dan lain-lain ya. Oke, jadi ini adalah data untuk permasalahan umum. Jadi sebelum kita berangkat ke sektor tadi, teman-teman harus jelasin dulu ya data secara umum ya. Nah, di sini disebutin. Nah, yang saya sampaikan juga, oke, kalau nulis keterangan tabel itu di atas tabel ya, bukan di bawah ya. Kalau di bawah itu gambar kayak gini. Nah, ini gambar, ini baru di bawah. Kalau tabel di atas. Nah, berarti kan tabel 1.1, bukan tabel 1.
ya, tapi tabel di bab 1 nomor 1. Ya, jelas. Berarti nanti setelahnya bab tabel 1.2, berarti tabel di bab 1 nomor 2. Ya, jadi bukan tabel 1, tabel 2, tabel 3, enggak gitu ya. Jadi sesuaikan dengan babnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa sumbernya ya. Sumbernya seperti ini. Dan kalau bikin tabel di dalam skripsi, terus kalau kalian nanti submit jurnal, tabelnya bentuknya seperti ini ya. Jadi tidak ada garis kiri, kanan, ya, tengah. Jadi dia hanya ada atas bawah seperti ini, ya. Jadi nanti bisa disetting di Word-nya ya. Oke. Menunjukkan jumlah usaha dan perusahaan. Jadi mungkin di sini ada revisi sedikit ya, harusnya bukan menunjukkan, kan nama tabelnya ya, harusnya jumlah dunia usaha dan perusahaan di Provinsi DKI Jakarta menurut industri. Ya, jadi ini menunjukkannya bisa di apa namanya hapus gitu ya. Nah, seperti ini, jelasin. Setelah tabel, kita jelasin dulu apa yang kita dapat dalam tabel tersebut. Gitu ya. Sebagai dilaporkan badan, oke, tabel 1.1. Nah, mungkin di sini tabel 1.1-nya bisa taruh di awal paragraf ya. Berdasarkan tabel 1 titik di atas, eh, data menurut Badan BPS menunjukkan bahwa kuantitas miniatur dan usaha UMK meningkat sekitar 1,5%, menunjukkan bahwa pertukaran ini tidak hanya besar tetapi memiliki terkait dengan pertukaran retail. Oke. Kemudian dia klasifikasiin ya. Nah, datanya mau cross section nih kayaknya nih. Dari setiap apa namanya kabupaten atau kota gitu ya. Nah, nah dia nyebutin nih dari Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat. Nah, sama ya formatnya. Tabelnya sudah sesuai, kemudian deskripsinya sudah sesuai, sumbernya juga. Nah, seperti ini ya. Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa jumlah usaha atau perusahaan sekian. Oke, mungkin ini menjadi catatan ya di dalam satu paragraf. Kalau ini kan cuma ada 2 kalimat ya. Jadi nanti teman-teman pastikan bahwa di dalam satu paragraf ya minimal 5 sampai 6 kalimat ya, minimal ya. Nah, ini bisa dinaikin ke atas ya. Kata yang tuh nggak ada di awal paragraf ya. Ini kan kata sambung ya. Oke, yang dimana berarti ini harusnya lanjutan dari paragraf ini gitu ya. Terus ini kan bisa dilihat ya. Nah, ini lebarnya nggak sesuai. Kita lihat di sini kan headingnya ya harusnya sebelah sini. Nah, berarti tabelnya harusnya sampai sini. Ya, ini kan ke lebaran ya. Jadi nanti disesuaikan lagi. Ini juga ya. Nah, ini harusnya rata, harusnya datar gitu ya. Nah, kelihatan nih. Ini di dalam skripsinya yang bermacam-macam. Nggak semuanya pakai Mendeley. Kalau ini kelihatan pakai Mendeley, tapi tahunnya nggak ada. Nah, ini bukan pakai Mendeley. Ya. Nah, kalau mau buat citasi, kalian kalau ngesitasi gimana sih? Kata-katanya dulu ya, baru kalimatnya dulu, baru sumbernya kan. Jadi tidak seperti ini, tidak di awal paragraf. Ya, jadi perekonomian Indonesia sangat bergantung pada usaha mikro. Nah, buka kurung, Hamdun, koma 2021. Itu cara penulisannya. Oke, nah ini juga harus perhatikan teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ngutip dari sumber, dilihat kadang kan kita uploadnya di Mendeley itu apa namanya otomatis ya. Nah kadang ada jurnal yang nggak kebaca tahunnya, jadi bisa kita edit manual gitu. Jadi pastikan dulu ketika kita upload jurnalnya ke dalam Mendeley, pastikan udah lengkap dulu gitu ya. Jadi jangan upload-upload aja gitu. Oke ya. Jadi dia fokus dulu ke umum ya.
Ya, tadi di atas itu dia sudah nyebutin ya bentar, mengenai kondisi umum ya yang terjadi di Provinsi Jakarta dengan beberapa sektor. Ya, dia tadi menunjukkan berarti adanya konteks ya yang relevan dengan yang diambil di dalam penelitian. Kemudian kita harus masukkan juga gitu ya kalimat jembatan ya yang menghubungkan kondisi tadi dengan masalah yang akan diteliti. Nah, coba kita lihat. Nah, dia bilang, oke. Nah, ini adalah kalimat pengumuman mereka gitu ya. Menunjukkan bahwa jumlah usaha Provinsi DKI Jakarta sekian gitu ya, di mana skala tersebut jumlahnya sekian di dalam 6 kota. Oke. Em, nah, ini kalimat jembatan ya, kendala yang dihadapi dapat berupa ternyata dengan adanya jumlah tadi yang sangat besar, usaha mikro jarang berjalan secara lurus. Organisasi-organisasi mikro harus menghadapi hambatan-hambatan menggarap pameran, khususnya yang berkaitan dengan gaji. Nah, ini adalah paragraf penghubung sebagai penjembatan antara permasalahan tadi, gitu ya. Nah, baru di sini dia sebutin gejala masalahnya. Oke, ada faktor-faktor yang mempengaruhi, ada gaji dan lain-lain. Nah, ini adalah gejala masalah yang terjadi, gitu ya. Oke, tadi dia X-nya apa? Pengaruh modal. Oke. Nah, di sini dia sebutin penyebab masalahnya. Ada apa aja? Nah, langsung teman-teman masuk ke dalam variabel X-nya. Ada pendap. Oke. Faktor lain mempengaruhi pendapatan adalah kredit. Kemudian kita lihat, nah dia bahas nih tentang kur, ya langsung masuk ke variabel. Jadi setelah kita bahas tentang Y-nya, kita masuk ke dalam faktor-faktor penyebabnya. Jadi kita sebutin X1-nya, X2-nya, kemudian penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa si X1 ini berpengaruh terhadap si Y, gitu ya. Nah, ini hal-hal kayak gini bisa diedit ya, tidak ada di awal. Ya, permodalan adalah inovasi data. Ya, inovasi kalian jelasin dulu singkat gitu ya. Kemudian dikasih datanya. Oke. Oke. Eh tips mungkin ya kalau kalian mensitasi sumber dari data kayak gini ya, tidak satu if layer di copy paste ke skripsi enggak gitu ya. Misalnya dalam bentuk tabel, kemudian kalian buat lagi gitu ya tabel tadi sesuai dengan format. Mau apa yang kalian bahas? Apakah tabelnya ataukah realisasinya gitu ya. Jadi tidak tidak boleh nih satu gambar gini dijadiin satu gitu ya. Oke. Oke. Nah, nanti di kalimat penutup baru berdasarkan penjelasan di atas penelitian. Nah, P-nya kecil ya. Penelitian dengan judul masuklah ke dalam judul kalian. Akan diteliti. Kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oke, ingat di sini berarti 1.2 ya. Berikut adalah pernyataan penelitian yang didasarkan pada uraian latar belakang. Ya, seperti ini ya kalimatnya. Jadi pertanyaan penelitian itu lanjutan dari latar belakang. Jadi singgung bahwa pertanyaan penelitian ini didasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas. Jadi disebutin nanti di dimension kata-kata itu. Oke, ada apa aja? Oke, apakah modal? Nah, ini seperti contoh-contoh pertanyaan kemarin ya. Oke, oke. Kemudian tujuannya, ya tadi setelah kita eh, jabarkan tentang latar belakang, dari latar belakang itu muncul pertanyaan. Kenapa sih kita pengen neliti itu, gitu ya? Nah, itu akan dijawab di dalam tujuan penelitian. Mengacu pada pertanyaan penelitian, maka sasaran pemeriksaan ini adalah sebagai berikut. Nah, ingat jumlah antara pertanyaan dengan tujuan harus sama.
Ya, berarti kan poin satu tujuan ini menjawab pertanyaan yang satu. Yang kedua menjawab kedua. Jadi harus apa namanya? Harus kolerasi ya, harus berhubungan. Oke, kita lihat. Tujuannya memahami dan mengevaluasi dampak modal sendiri tentang pendapatan makanan yang memiliki generasi milenial. Oke, ya. Oke, kemudian manfaat. Nah, ini di dalam manfaat nanti kalian akan terbagi menjadi dua ya, penelitian manfaat teoris dengan manfaat praktis. Nah, yang dalam praktis ini nanti akan dibagi menjadi tiga sub ya. Biasanya ya umumnya ya, ada universitas, mahasiswa dan juga penulis. Ya, ini perusahaan atau tempat kalian neliti. Kalau di sekolah ya berarti harapannya buat di sekolah tersebut, gitu ya. Oke. Nah, kemarin kan sudah ngumpulin tugasnya. Oke, kemarin kalian sudah menemukan green theory belum? Dari penelitian yang judul kalian, yang topik yang akan kalian bawakan. Udah dapat green teorinya? Udah, Dias? Saya belum dipastiin lagi sih, Bu. Kemarin sempat cuman belum pasti itu berarti teorinya atau bukan, belum diperiksa lagi. Oke. Anastasia Amelia, udah dapat Anas? Udah. Izin jawab Bu, kalau dari saya juga kemarin baru nyari-nyari gitu Bu, tapi saya belum yakin Bu sama jawabannya. Oke, Dava. Ya, saya kemarin juga udah nyari, tapi masih belum ada yang relevan lah, Bu, sama Nah, kan judul kalian penelitian saya. mayoritas kan memakai judul yang sebelumnya ya. Nah, itu kan harusnya di bab 2 udah ada. Coba kalian matengin lagi. Jadi hari ini tugasnya kalian cari grand teorinya dari tema. Kemudian nanti menyusun bab satu. Ya, sesuai dengan format tadi. Ya, kasih cover. Kemudian dari cover baru ke latar belakang lah. Gitu ya. Abstrak dan lain nanti penyempurnaan aja. Gitu ya. Jadi cari dulu grand teorinya supaya nanti kalian masuk ke dalam faktor-faktor enak. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ibu saya mau nanya, Siapa nih? Kaila, gimana? sebenarnya saya masih agak bingung gitu sih Bu terkait perbedaan dari grand theory, applied theory, dan middle theory itu. Mm, Oke, coba kita lihat punya Kaila. Hmm, Saya kan ini ya Bu, bikin topik baru jadi belum, oh gitu. ya, Oke, apa topiknya? tentang kesiapan berwirausaha Bu pada mahasiswa. Lengkapnya? Sebentar. Pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan literasi keuangan digital terhadap kesiapan berwirausaha pada mahasiswa FEB UNJ. Oke, coba diketik di kolom chat. Oke. Ya, jadi siapa yang ketika tugas di Medlit 1 sudah menyantumkan grand teorinya? Siapa? Ririn udah PJ-nya. Zulfikri? Saya kemarin udah, Bu. Hmm, Tapi sebenarnya kurang tahu udah. juga sih ini cocok atau enggaknya. Oke, pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan literasi keuangan terhadap kesiapan berwirausaha mahasiswa FEB UNJ. Oke. Nah, ini yakin Kayla belum ada yang menggunakan?
Em, saya kurang tahu sih Bu kalau misalkan di maksudnya penelitian terdahulu Kak Bu atau gimana? Iya, di FEB ada nggak skripsi yang pakai itu? Em, saya belum cek sih Bu ada atau enggaknya Nah, kalau misalkan di. nah dari sekarang teman-teman bisa cek gitu ya sebelum melangkah lebih jauh, bisa ke repositori kemarin gitu ya, atau coba tanya ke Mbak Ella gitu, coba Mbak boleh nggak lihat list judul apa alumni-alumni PM mungkin 5 tahun terakhir gitu ya, kan biasanya mereka Mbak Ella tuh ada rekapannya gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi ya pertanyaan Kayla tentang grand theory, applied theory, middle theory, itu tuh apa sih bedanya gitu ya. Jadi tentunya kalau dari namanya aja kita klasifikasiin ya. Itu yang pertama adalah grand theory. Ya, itu adalah teori yang paling besar ya, yang mencakup antara middle, applied gitu ya. Nah, fungsinya apa sih tadi ya? Di dalam grand theory itu biasanya memberikan landasan berpikir gitu ya. Teori dasar, teori umum, misal kalau misalnya di dalam pendidikan itu teori grand teorinya ada teori humanisme, behavioristik, itu adalah grand teori ya, teori dasar yang menjadi landasan ya. Oke, kemudian kalau middle itu adalah hmm, teori yang apa ya katanya yang menjembatani ya antara si Greontori tadi dengan kenyataan, dengan praktik yang ada gitu ya. Jadi tentu fokusnya nanti langsung kepada bidang atau aspek tertentu yang akan kalian teliti gitu ya. Contohnya misalnya kalau di dalam teori belajar sosial gitu ya, nanti ada yang namanya eh, social action theory atau mungkin role theory gitu ya. Itu adalah jembatan antara nanti antara game teori tadi dengan kenyataan atau praktik yang terjadi. Nah, yang terakhir tadi berkaitan dengan applied ya atau teori terapan ya. Itu yang paling spesifik di antara dua teori tadi gitu ya. Nah, itu apa namanya? Biasanya langsung berpacu kepada si variabel di dalam penelitian gitu ya. Jadi kalau misal kalian dengar TAM gitu ya, terus dalam penerimaan teknologi tadi ya gitu ya, model-model, nah itu masuk ke dalam teori gitu, penerapan teori pembelajaran, kelas dan lain-lain itu masuk ke dalam applied teori. Jadi simpelnya kalau grand theory itu adalah teori dasar, teori fondasi ya yang menjawab penelitian kalian. Nah kalau middle itu teori-teori yang menjembatani teori besar tadi antara grand teori tadi. Nah, kalau applied teori, teori yang bentar. Saya ini dulu ya, ada telepon sebentar. Ya, tadi sampai middle teori ya. Applied teori itu adalah teori yang berfokus pada masalah penelitian kalian. Jadi lebih spesifik dibandingkan dengan grand teori dan juga applied teori itu, Mbak Kaila. Jadi nanti mungkin biar lebih ada bayangannya langsung fokus ke dalam eh apa namanya variabel ya. Jadi nanti tugasnya di rumah kalian silakan buat cari grand theory, applied theory sama middle theory. Tapi nggak usah dibikin jelasin. Jadi sebutkin aja, gua jelaskan satu paragraf lah ya yang menyatakan bahwa grand theory ini, applied theory ini, kemudian nanti baru kita susun di bab satu, gitu ya, Kailah dan teman-teman. Oke, baik Ibu, terima Itu kasih. Zulfikri. Kalau saya Bu sebenarnya udah nyari eh, teori grand teorinya Oke, ada gitu lagi ya. Cuman pertanyaan?
Kalau tidak ada pertanyaan, ya tadi itu silakan teman-teman 1 jam ini untuk mencari teori tadi ya. Nanti disusun, kemudian nanti selanjutnya kita akan mulai bahas. Jadi tugasnya di hari ini teman-teman cari teori tersebut. Kemudian untuk minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan itu adalah full bab 1 ya. Sesuai dengan format tadi ya, latar belakang 1.1 sudah fokus ke penyusunan pedoman skripsi ya. Ada pertanyaan Giovanno? Nggak ada, Bu. Ada? Oke, kalau nggak ada berarti bisa langsung dieksekusi ya tugasnya ya. Oke, mohon maaf saya kebetulan ada agenda lagi nih. Jadi nanti saya pantau di grup aja ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.